sukacita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah pada malam hari ini. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. seluruh jemaat GBS Kalvari boleh mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan itu harus menjadi bagian kita, ya, itu harus menjadi bagian kita. Nah, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Experience Psalm chapter 23. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Artinya
mengalami Mazmur pasal 23. Ya. Nah, Mazmur ini adalah Mazmur yang paling populer. Ya, dari zaman saya masih kecil ada lagunya, ya. Karena memang di Mazmur ini mengandung janji-janji Tuhan. Dan seharusnya kita menghidupi, mengalami Mazmur 23 ini, saudara, ya. Dan Raja Daud mengajak kepada kita di Mazmur ini untuk memastikan bahwa dan mengingatkan kepada kita bahwa satu-satunya pemimpin yang bisa memimpin kita semua kepada jalan yang benar dan menuju tujuan yang tepat itulah melalui Yesus. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan lihat secara detail ya Mazmur 23 ini dan yang harus kita alami. Ya, Mazmur 23 ayat yang pertama mengatakan seperti ini. Kita sama-sama baca ya. Langsung slide berikutnya. Itu langsung ayat. Oke. Ayat yang pertama ya. Kita sama-sama baca Mazmur Daud 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, ini ayat yang pertama. Jadi di dalam Mazmur 23 ini ada 6 janji Tuhan yang akan yang sudah diberikan, diwahyukan kepada Raja Daud yang kita terima saat ini. Dan saudaraku yang lebih hebatnya lagi, saya mau bicara soal firman Tuhan dulu, Alkitab. Alkitab itu ditulis kurang lebih 1500 sampai 2000 tahun. Dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ditulis oleh orang yang berbeda di tahun-tahun yang berbeda dengan juga zaman yang berbeda, tetapi ada benang merah yang membuat semuanya saling berkesinambungan. Semua ahli Alkitab teologis mereka meneliti ada semacam benang merah yang menyambungkan. Jadi ketika kita baca firman Tuhan di sini, digenapi di perjanjian baru seperti itu, ya. Oke. Nah, dalam ayat 1 ini saudara menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Ya, kalau bicara soal domba, ini menurut para ahli, domba adalah hewan yang bodoh. Ini maaf ya, kita diibaratkan metafora ya. Kita diibaratkan sebagai domba. Tetapi kalau menurut para ahli, domba itu hewan yang bodoh. Bukan kata saya ya. Ini kata para ahli. Hewan yang bodoh ya. Kenapa? Karena domba ini dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kadang nyasar. Ya. Ada sekali waktu di luar negeri ya, saya lupa ceritanya. Cuman saya ingat ada kawanan domba lagi digembalakan gitu ya. Tapi tiba-tiba domba ini semua masuk ke jurang. Ada 450 ekor domba masuk jurang. Saudara tahu gara-gara apa? Gara-gara ada satu domba tiba-tiba nggak tahu kenapa dia mungkin ada hewan lain mau gigit apa, dia lari kencang masuk ke jurang. Yang 449 itu ngikutin semuanya masuk ke jurang. Akhirnya mati semua ya. Oleh sebab itu domba itu harus digembalakan. Harus digembalakan. Tetapi Tuhan mengibaratkan Tuhan itu gembalanya. Kita ini domba-dombanya. Tapi bukan artinya Tuhan gini ya, menganggap kita orang-orang bodoh gitu. Enggak. Malahan ada arti yang luar biasa ya. Bahwa kita adalah domba-dombanya ya. Kita perkuat dulu bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai gembala. Kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 11, 14 dan 15. Ya, kita sama-sama baca 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Terus, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, jadi sosok Tuhan sebagai gembala itu bertanggung jawab penuh atas kehidupan domba-dombanya. Seru, ya. Bahkan nyawa gembala diberikan untuk domba-dombanya, dan itu digenapi pada waktu Yesus mati untuk kita semua. Ya, tapi dia nggak cuma mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan sebagai Tuhan dan memberikan kemenangan buat kita. Ya, artinya saudara, dalam kehidupan kita, Yesus sebagai gembala itu berperan untuk memelihara kehidupan kita,
melindungi kita, mencukupkan kita dari semua yang kita perlukan. Katakan amin. Amin. Makanya kata-kata selanjutnya di dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggrisnya never lack, artinya itu tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ketika Tuhan menjadi gembala, Dia memenuhi semua kebutuhan kita, bahkan sesuatu yang baik tidak terlewatkan. Never lack. Kita tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya. Karena Tuhan memberikan kecukupan dan Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk domba-dombanya. Amin. Amin. Sama-sama katakan tidak pernah kekurangan. 1, 2, 3. Tidak pernah kekurangan. Itu janji Tuhan yang pertama. Ya. Di ayat yang kedua, ini janji Tuhan yang kedua. Ia membaringkan aku. Di slide yang kedua. Itu udah ayat soalnya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Jadi kerinduan Tuhan, ya, kerinduan Tuhan adalah meletakkan kita di padang rumput yang hijau dan air yang tenang, bukan di padang gurun yang gersang. Ya. Ini artinya Tuhan memberikan ketenangan total buat kehidupan kita. Karena saat ini yang dibutuhkan adalah ketenangan, ya, buat kita setiap orang. Bahkan orang-orang percaya membutuhkan satu namanya ketenangan, ya. Sepertinya Tuhan mau bicara gini sama kita. Udah, kamu gak usah mikirin soal pekerjaan kamu, gak usah mikirin soal biaya anak-anak sekolah kamu, gak usah mikirin soal biaya anak-anak kuliah kamu, gak usah mikirin soal bisnis kamu, gak usah mikirin soal rumah tangga kamu, gak usah mikirkan apa yang kamu makan, minum, pakai. Aku akan mencukupkan. Seolah-olah sepertinya Tuhan mau menyampaikan itu dalam pewahyuan Mazmur 23 ayat yang kedua ini. Ia memberikan kepadaku, membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Ya, kita coba relaxing sekarang, ya. Kita tutup mata sebentar, ya. Kita coba semua tutup mata, ya. Nah, saudara bayangkan saudara berbaring di rumput yang hijau, ada air yang tenang. 5 detik saja. Saudara membayangkan diri saudara ada di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. 1, 2, 3, 4, 5. Buka matanya. Ya, begitu damai, ya. Kalau tadi saudara benar-benar membayangin saudara ada di padang rumput, ya, bebas dari semua kekacauan hidup saudara, bebas dari semua beban saudara. 5 detik aja. Ada damai. Itu yang Tuhan mau siapkan buat kita. Itu yang Tuhan mau siapkan buat kita. Ya. Ayatnya kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 27. Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita. Kita baca sama-sama itu ayat ketiga. 1, 2, 3. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Di perjanjian lama dikatakan bahwa Dia akan membawa kita kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Di Yohanes dikatakan Tuhan memberikan damai itu ketika Dia pergi ke surga. Kamu gak sendirian, aku akan memberikan damai itu buat kamu oleh Roh Kudus. Ya. Nah, saudaraku, bahkan ketenangan itu kadang-kadang terusik, ya, oleh berbagai hal dalam kehidupan kita. Disebutnya panic attack, ya, masalah keuangan kita, masalah rumah tangga kita, masalah pekerjaan. Itu kadang-kadang yang membuat kita nggak sejahtera. Sejahteranya diambil, saudaraku. Ya, kalau saudara lagi enak-enak, ya, menyembah Tuhan, udah beres nih pulang dari tempat ini, tiba-tiba ada masalah di keluarga saudara, keuangan saudara, tagihan banyak, ya, utang di sana sini, misalnya, terus saudara mikirin sesuatu, itu panic attack, saudara. Itu membuat kita jadi panik, dan itu kadang-kadang damai sejahtera itu jadi hilang, ya. Tetapi yang Tuhan katakan, aku akan memberikan damai sejahtera itu tidak seperti yang dunia berikan, saudara. Damai sejahtera itu akan terus ada dalam kehidupan kita, dan Dia berikan satu firman Tuhan lain bahwa ketika kita menghadapi panic attack itu, kita harus tenang. Ya, kita baca ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 7. Tuhan memberikan ketenangan buat kita seperti air yang tenang.
Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Katakan amin. Amin. Jadi kita harus menyerahkan semua kekhawatiran kita soal keuangan kita. Maaf ya kalau ada yang punya hutang, ada yang punya kita harus yang punya hutang ditagih sama orang, kita punya cicilan misalnya, itu yang membuat kita jadi panik. Masalah rumah tangga kita, masalah hubungan dengan saudara, dengan keluarga, itu membuat kita damai sejahtera itu hilang. Tetapi di sini dikatakan serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Serahkan masalah keuangan kita, masalah rumah tangga kita, masalah anak, masalah apapun juga serahkan sama Tuhan. Sebab Tuhan katakan apa? Sebab Aku yang memelihara kamu. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Pasti ada solusi. Pasti ada jalan keluar. Ya, kadang-kadang ketika kita menghadapinya panik attack itu, bahasa Jermannya gurung-gusu. Gimana ya? Jadi salah ngambil keputusan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan ayat ini buat kita. Kita harus damai, ya, dan tenang supaya apa? Supaya decision maker yang kita buat nggak salah. Kalau orang dalam keadaan gurung-gusu tadi, saudaraku, itu pasti salah mengambil keputusan. Yang harusnya diambil keputusannya jalannya B, dia ngambilnya A. Harusnya B, jadi salah jalan. Makanya Tuhan kasih ketenangan. Dan itu sesuatu yang berharga, yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat orang-orang pengambil keputusan di perusahaan ya, itu kalau orang motivator ya, mereka memberikan satu bahan buat pengambil keputusan dalam perusahaan. Mereka harus dalam keadaan tenang. Kalau enggak, rapatnya ditunda dulu, pengambilan keputusan ditunda dulu, supaya mereka tenang dan mereka bisa mengambil keputusan. Itu secara fisik, secara duniawi ya. Dan itu betul, sehingga mereka mengambil keputusan yang benar. Demikian pun dalam kerohanian kita, saudara. Tuhan memberikan ketenangan sehingga kita bisa mengambil keputusan, berpikir dengan tenang, dan Tuhan akan membimbing kita ke air yang tenang. Ya, puji Tuhan. Tuhan akan membereskannya semua masalah kita untuk kita semua. Dan Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin, saudaraku. Nah, janji yang ketiga adalah Ia menyegarkan jiwaku. Ayat yang ketiga ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, di ayat ini berarti bahwa Tuhan tidak membiarkan jiwa kita gersang, kering, ya, tapi Dia akan menyegarkan jiwa kita. Ya, karena Tuhan akan memberikan air. Ya, kalau kita kering, kerontang itu artinya apa? Kurang air. Ya, kalau tubuh kita kering kerontang kurang apa? Kurang makan. Ya, saudaraku ya. Nah, jadi kering itu biasanya kurang air. Ya, air di dalam firman Tuhan itu bicara soal keselamatan, saudaraku ya. Dan air ini merupakan air hidup yang siap dialirkan untuk kita. Kita baca ayatnya ya di dalam Yohanes 4 ayat 14. Ya, pewahyuan yang diberikan kepada Daud digenapi di dalam perjanjian baru. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memanjang sampai pada hidup yang kekal. Ya. Air yang diberikan Yesus berarti keselamatan. Dan air hidup ini harus diminum agar tidak haus lagi. Dan kata minum berarti itu berulang-ulang. Betul nggak? Kalau saudara hidup sekarang minumnya cuma sekali? Enggak, cuma hari ini enggak. Terus berulang-ulang. Tiap hari juga bisa 3 gelas, 5 gelas, 8 gelas gitu kan. Nah, sedemikian pula saudara, kita harus berulang-ulang meminum air hidup. Berarti persekutuan kita dengan Yesus terus-menerus, supaya apa? Supaya kita nggak haus lagi, supaya kita bisa mengambil nutrisi dari Tuhan, supaya kita bisa mengambil berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Ya, Tuhan juga mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan kita ada ranting-rantingnya. Ya, ranting bisa jadi kering, mati akhirnya kalau dia nggak bisa nyerap nutrisi dari batangnya, dari pokoknya, betul nggak, saudara? Atau ya
ranting itu jadi kering dan mati kalau dia nempel. Ya. Nah, ketika kita mau minum dari Tuhan, ketika kita mau menyerap berkat daripada Tuhan, ya supaya kita hidup termasuk keselamatan di dalamnya, kita harus nempel sama Tuhan. Ada nggak ya ayatnya? Ada ayatnya. Coba kita sama-sama baca. Tapi dalam bahasa Indonesia yang benar, ya. Nempel itu melekat. Ya, kita baca dalam Mazmur 91 ayat 14. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat padaku, Ya. maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi kita harus melekat sama Tuhan. Ketika kita melekat sama Tuhan, kita mendapatkan peluputan Tuhan. Kita mendapat perlindungan Tuhan. Dan jiwa kita segar. Amin. Itu yang akan menyegarkan jiwa kita. Kita nempel sama Tuhan. Kita dekat. Dekatnya sampai di mana? Kemarin saya ngobrol sama satu teman, satu pengusaha. Ya dekat tuh kayak gimana bro? Nempel kayak mana kok? Betul. Nempel sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Dan jiwa kita disegarkan. Amin. Coba semuanya pegang dadanya, bilang segar. Oke. Janji Tuhan yang keempat. Tadi yang ketiga. Yang keempat, nah ini luar biasa. Ketika Tuhan sudah memberikan kita tidak kekurangan, Dia menyegarkan jiwa kita. Ya, tidak kekurangan. Ayat ini agak sedikit menyeramkan. Ya, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kadang, tapi sering ya. Kadang, tapi sering Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Tahu nggak lembah kekelaman apa? Nah, saya tampilkan dalam bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Inggrisnya itu mendekati bahasa asli. Ya, bahasa Inggrisnya ini. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. I walk through the valley of the shadow of death. Artinya, aku berjalan melalui lembah bayang-bayang maut. Cukup menyeramkan. Dan kalau kita lihat kehidupan kita, mungkin saudara ada yang mengalami ini. Kita ada di lembah bayang-bayang maut. Itu menggambarkan situasi, kondisi sekeliling kita yang membuat menakutkan seperti maut. Tetapi kalau kita perhatikan ayat ini, ya, terjemahan bahasa Inggrisnya mendekati bahasa aslinya, itu artinya gini, kita hanya jalan melalui itu. Ya, perhatikan baik-baik ya. Kita berjalan hanya melalui lembah bayang-bayang maut itu. Jadi kita gak usah takut, hanya lewat aja. Saudara kalau lewat kuburan serem gak? Ya, saya juga kadang-kadang suka. Walaupun saya sama Tuhan ternyata, tapi kalau lagi misalnya keadaannya lagi mencekam, apa bahasa Sundanya? Bahasa Sundanya? Apa? Itu ya, itu berdiri gitu katanya ya. Karena memang mungkin ada suasana, ada atmosfer yang memang menyeramkan di situ. Orang punya penampakan, apalagi kalau baru melihat apa itu film-film yang itu, waduh, ya. Itu kadang-kadang menyeramkan, tapi kita hanya jalan melalui. Dan kalau kita baca dalam yang hampir mendekati bahasa asli, lembah bayang-bayang maut. Itu bayang-bayang maut itu nggak akan pernah bisa menyentuh fisik kita, karena kita milik Tuhan. Ya, ada nggak kabarnya? Ini bayang-bayang maut. Ada nggak kabarnya bahwa gini, seorang bapak meninggal karena ditabrak oleh bayangan truk? Nggak ada ya. Jadi bayang-bayang itu nggak pernah bisa menyakiti kita. Amin. Terlebih kita adalah milik Kristus. Jadi kita melalui ini, Tuhan sepertinya memberikan satu mengizinkan kita melalui ini, tetapi Dia tidak akan mengambil nyawa kita. Dan kita hanya lalui saja. Lihat tuh, serem kan? Kalau Tuhan gitu ya. Tapi nggak ada yang bisa menyakiti kita. Hanya bayang-bayang maut. Hanya melewati bayang-bayang maut. Ya. Dan Tuhan sudah janjikan dia ini. Apa? Dia bilang, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi
ada gada Tuhan itu yang siap untuk menghancurkan musuh kita. Kalau ada predator, ada serangan-serangan daripada kuasa kegelapan, ada gada Tuhan yang bisa menghancurkan semua. Dan ada tongkat Tuhan. Kadang-kadang di lembah kekelaman, bayang-bayang maut itu gelap. Ya, kadang-kadang kita domba yang tadi disebut kata para ahli bodoh itu salah jalan. Nah, tongkat Tuhan itu yang untuk menarik kembali kita untuk masuk ke dalam barisan. Kadang-kadang domba itu bandel, ya, karena kebodohannya bandel. Udah tahu Tuhan bilang lewat sini ya, tapi si domba ini ke kanan, gitu. Nah, tongkat gembala ini yang siap untuk menarik kembali ke dalam barisan, ya. Jadi ada gada Tuhan dan ada tongkat Tuhan. Amin, saudaraku. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Ya, yang keempat dan yang kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sama-sama baca. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, terus pialaku berlimpah. Ayat ini bicara bahwa di tengah-tengah kesulitan, tantangan hidup yang tidak mudah, kesukaran yang menghimpit saudara, Tuhan tetap mengurapi saudara. Tuhan tetap memberkati saudara. Bukan sekedar cukup, tapi berlimpah. Amin. Sama-sama katakan pialaku penuh berlimpah. Pialaku penuh berlimpah. Ya, saya cerita soal piala sedikit. Ya, kemarin saya coba searching historinya. Jadi pialanya gembala itu bukan piala kayak orang juara gitu, bukan. Ternyata ada satu batu yang ukurannya cukup besar, dilobangin tengahnya. Itu piala gembala. Dilobangin tengahnya dan dalam. Untuk apa? Untuk diisi air. Itu adalah pialanya gembala. Sehingga ketika piala itu melimpah dengan air, kadang-kadang di bawahnya itu ada mata air, ya, supaya domba-domba yang digembalakan itu cukup minum. Sebetulnya domba itu kalau misalpun rumputnya nggak ada, minum aja cukup, mereka bisa hidup dan mereka bisa gemuk. Ya. Nah, piala itu yang di history ya, bahwa piala itu adalah batu yang berisi air yang dilobangin, itu buat minum domba-domba. Itu penuh melimpah. Itu bicara soal kelimpahan. Ya, musuh bicara soal keadaan yang tidak menentu, keadaan yang menekan, krisis. Di tengah seperti itu, Tuhan tetap mengurapi kita, Tuhan tetap memberkati kita semua. Bukan sekedar cukup, tapi berlimpah. Amin. Sama-sama katakan, aku hidup berlimpah. Satu. Aku hidup berlimpah. Itu yang kelima. Dan akhirnya yang keenam, janji Tuhan. Kita baca sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan janji Tuhan ini saudara untuk kita semua, bahwa Tuhan memberikan masa depan yang indah. Karena semua kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita, mengejar kita. Di perjanjian baru ada ayatnya mengatakan dalam Matius 6 ayat 33 apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini seperti mengejar kita. Ya, Tuhan katakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutimu seumur hidup. Jadi kemanapun kita pergi, berkat itu akan ikut sama kita. Ya, amin saudaraku. Ya, kalau saudara sekarang belum merasakan, kayaknya saya masih dalam keadaan tekanan deh. Sekarang ekonomi, harus bayar ini, harus bayar itu. Aduh, anak-anak sekolah gimana biaya dan sebagainya. Ingat saudara, percaya semua berkat itu sedang on the way dalam kehidupan kita. Amin. Sedang menuju ke dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Dan ada pengharapan di masa depan. Karena dikatakan dalam ayat ini yang terakhir, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, itu artinya apa? Diam di rumah itu ada perlindungan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan, ada cinta yang luar biasa. Ya, kalau saudara ada di dalam rumah saudara, itu saudara terlindung dari hujan, itu terlindung dari malapetaka. Ya, maksudnya kalau di jalan kan saudara bisa menabrak mobil dan sebagainya gitu kan, itu terlindung. Itu rumah itu melambangkan satu perlindungan yang dari Tuhan yang luar biasa. Ya, dan itu kita akan diam dalam rumah Tuhan, apa dikatakan sepanjang masa. Puji Tuhan. Keenam janji ini harus kita alami dalam kehidupan kita.
Amin saudara. Siapa yang ingin mengalami janji Tuhan dalam Mazmur 23? Ya, sama-sama katakan, saya harus mengalami Mazmur 23 di dalam hidup saya. Coba bilang di dalam hidup saya. Lihat sebelahnya, bilang dan juga di dalam hidupmu. Ya, puji Tuhan. Ya. Namun saudaraku, saya akan kunci dengan satu hal. Ya, kita harus punya kunci untuk membuka pintu agar janji itu tergenapi dalam kehidupan kita. Apa kuncinya? Ayat pertama. Kita harus menjadikan Tuhan menjadi gembala agung kita. Kita harus menjadikan Tuhan menjadi gembala agung kita. Kadang-kadang banyak orang yang ingin mendapat penyediaan Tuhan. Banyak orang yang ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Saya ingin dapatkan kebaikan Tuhan, tapi nggak mau digembalakan oleh Tuhan. Tidak mau menjadikan Tuhan sebagai gembala, itu nggak bisa. Janji itu tidak akan tergenapi. Tapi ketika kita mau menjadikan Tuhan menjadi gembala kita, maka kita akan mengalami semua yang dijanjikan Tuhan dalam Mazmur 23, saudara. Ya, kita bisa mendapatkan, kita tidak akan kekurangan. Amin, saudara. Amin. Kita diberikan ketenangan. Dan kita semua yang membuat kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita disegarkan karena kita melekat pada sumbernya. Ingat tadi ya, ketika kita melekat pada sumber, pada pokok, kita akan segar. Kehidupan kita akan segar karena air keselamatan itu mengalir buat kita semua. Dan ada gada Tuhan. Ketika kita merasa takut, ya, berjalan melembah kekelaman, merasa terancam, Sion itu bahasa Jermannya, ya. Ada gada Tuhan yang akan menghancurkan musuh-musuh kita. Ada tongkat yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar, ya. Dan akan melindungi kita dari semua serangan-serangan musuh, menuntun kita ke jalan yang benar. Dan kita diberi kelimpahan, diberi masa depan yang menakjubkan, karena semua kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Amin, saudara. Jadikan Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sama-sama akan dijalankan satu kali. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir,
surga, dan kami akan meraih semua itu, semua berkat-berkat Tuhan. Kami tidak perlu khawatir lagi apa yang akan kami makan, minum, dan pakai, karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami mau menjadikan Engkau sebagai gembala kami yang agung, dan kami percaya Bapa, kemurahan, kebajikan Tuhan akan terus dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Bapa, kalau ada yang datang dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Yang dalam masalah, kami percaya semua masalah kami sedang Tuhan selesaikan, dan kami bisa melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk yang tidak hadir pada hari ini Bapa. Tuhan, kami tidak tahu masalah mereka, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan buat mereka. Tuhan akan sembuhkan kalau mereka sakit. Tuhan akan berikan penyelesaian masalah kalau mereka ada masalah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah kami semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menjadikan Tuhan sebagai gembala kami akan melihat penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Aku